Dan kebetulan memang, eee, posko di mana saya KKN itu Iya. adalah rumah yang sudah bertahun-tahun tidak Oh. ditinggali. Setelah saya tiduran di situ, Iya. badan saya tuh mendadak panas gitu Oh iya. dan punggung berat awalnya. Ih, kenapa sih ada yang masuk? Ada masuk Maksud masuk di situ itu masuk ke kamar. ke kamar. Saya gak lihat karena kan ditutupin tuh Oh, pakai iya, selimut. iya. Kenapa sih ada yang masuk gitu? Ngerasain ada yang loncat ke kasur, Ke kasur. ke kasur sambil ketawa-ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa kembali Sobat Talit Kopinat dimanapun Anda berada. Kita di sini berjumpa kembali di siaran kecintaan kita yaitu Kopinat Talk. Di sini saya akan memperkenalkan diri, saya Gigi Mnastiar, salah satu mahasiswa di Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, yaitu di khususnya program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Sobat Talit Kopinat, di sini nih kita agak ada suasana-suasana yang berbeda, Sobat Dalit. Kenapa? Ini kita ditemani dengan salah satu bidadari ini nih. Masya Allah sekali ya. Ini. Manis, pokoknya manisnya itu mengalahkan pabrik gula. Diabetes saya dengernya ya. Iya, jadi kalau misalkan kita mengibaratkan teteh yang satu ini, pabrik apotek pun tutup. Kenapa? Karena gak ada obat lah gitu. Bahkan bukan hanya apotek, tapi bengkel juga tutup. Kenapa? Kenapa? Gak ada obeng. Nah, contohnya seperti itulah. Baik, langsung saja kita sudah tidak sabar lagi ya. Ingin tahu lebih dalam siapa sih teteh ini? Baik teh, bisa diperkenalkan dulu namanya. Terima kasih untuk sapaan hangatnya. Siap. Dari host yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah. Kenalin sobat apa tadi? Sobat Dalit. Sobat Ya. Dalit Kopinat. Ya. Saya Rosmayanti, biasa dipanggil Rosma. Kebetulan saya di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 8. Oh iya, berarti sama ya sama saya ya. Kamu lebih muda Oh kayaknya. iya, alhamdulillah. Jadi saya Terlihat sangat lebih muda gitu. baik. Baik, Sobat Talit Kopinat, kita sudah tahu nih namanya yaitu Teh Rosmayanti. Seperti rupanya itu beliau sangat beraura sekali ya, Sobat Talit Kopinat. Terlihat beliau ini juga seorang terlihat sebagai seorang literatur, akademisi ataupun mahasiswa yang sangat berprestasi ya, Sobat Dalit. Nah, baik Sobat Talit Kopinat, kita bincang santai saja mungkin Sobat Dalit. Kemarin itu di Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya telah menyelesaikan salah satu programnya yaitu kuliah kerja nyata atau biasa KKN lah. Nah, di sini ada hal yang menarik nih Sobat Dalit Kopinat. Ada apa sih bedanya KKN INU Tasikmalaya dengan yang lain sehingga kita harus menampilkan ataupun mengangkat ke media publik? Nah, nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Teh Rosma ini. Ada apa sih di KKN INU Tasikmalaya? Mungkin untuk sebagai pengantar prolog bisa disampaikan Teh Rosma ini KKN-nya itu seperti apa secara sekilasnya dulu Teh Rosma. Baik. Siap. Jadi berawal dari sebetulnya berbicara soal KKN itu, kita tahu sebagai mahasiswa ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Oh iya, betul sekali. Sesuai dengan filosofi namanya ada tri itu berarti Tiga. Iya. Tridharma Perguruan Tinggi itu pertama ada pendidikan, kemudian penelitian, dan terakhir adalah pengabdian. Nah, salah satu dari program akademik kampus itu betul tadi dikatakan ada KKN. KKN itu adalah kuliah kerja nyata atau bagian daripada pendidikan yang harus ditempuh di perguruan tinggi. Dan memang biasanya dilaksanakan antara semester 5 atau semester 7. Oh iya. Kalau kampus pada umumnya sih semester 5, tapi kalau kampus kita di semester 7. Itu sebetulnya soal teknis tidak terlalu dipermasalahkan. Yang pasti dalam program KKN ini tentu adalah program yang memang melatih mahasiswa untuk senantiasa bisa mengimplementasikan betul sekali. ilmu yang didapat di masyarakat. Iya. Itu sih sebetulnya kalau berbicara soal KKN. Nah, mungkin saya juga ngedengar nih katanya kalau di KKN itu kan dari film-film yang udah tayang gitu ya terus Maya. Ya. Ini karena melihat dari daerahnya itu memang agak ke pinggir-pinggiran gitu ya, Tasikmalayanya itu. Apakah
ada hal-hal yang janggal gitu terus makan dari biasanya yang udah tayang itu kan kayak KKN di Desa Penari ataupun hal-hal apalah itu, jadi yang emang berbeda dari KKN yang lainnya mungkin terus kira-kira ya, atau biasa-biasa saja nih kan ini bisa menjadi sebuah perbedaan yang memang hanya ditemukan mungkin di posko Teh-Rosma ataupun di KKN yang lain. Sebetulnya ini pembahasan yang di luar di luar tema kita mungkin kita, gitu ya. Tema kita betul. ini. Gimana ya ngobrolnya dari mana? Saya bingung ya gitu. Sih, tapi kalau misalkan kita gak tahu kita kan, tapi kita juga bisa jadi kedepannya itu buat referensi ataupun kita untuk pengetahuan bahwasannya ketika kita menempati suatu tempat itu memang kita akan mendapati hal-hal yang berbeda gitu dari tempat biasanya kita, mungkin seperti itu. Sebelum saya mengawali soal cerita ini yang agak pada tema gitu ya kan. Jangan terlalu keluar lah ini. Saya ingin menghimbau dulu nih kepada sobat Dalit Kopinat. Saya tidak memaksa kalian untuk percaya, tapi kayak saya hanya ingin berbagi cerita. Iya gitu. Betul sekali, harus diceritakan. Oke, jadi gini Kang, KKN itu biasanya terlaksanakan 30-40 hari. Oh iya betul. Biasanya. Kebetulan untuk KKN angkatan saya itu berjalan sekitar 2 bulan. Wah, 2 bulan? 2 bulan itu berarti 60 hari. Iya, cukup lama juga ya. Sebetulnya ini tuh saya juga tidak pernah menyangka atau berpikir bakal ada hal seperti itu. Iya, jadi perasaannya kan kira-kira KKN itu lancar-lancar aja, mungkin ya gak ada hal-hal gangguan, kejanggalan ataupun keanehan-keanehan, tapi nyatanya tidak sesuai ekspektasi mungkin. Iya, tapi justru itu sebetulnya yang jadi kesan kan. Iya betul. Itu yang jadi kesan. Jadi begini, berawal dari waktu itu saya menjadi salah satu peserta KKN yang berada di posko pada hari itu tuh kebetulan memang ya. Jadi posko laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Oh iya. Gak disatuin kan ceritanya tuh. Iya. Dan kebetulan posko perempuan itu memang secara bangunan tuh bagus. Iya betul. Besar banget gitu. Tapi hanya dihuni oleh 6 perempuan. Oh jadi secara fasilitas mungkin sudah memadai. Udah memadai, cukup memadai bahkan. Dan memang kelompok saya terdiri dari 11 orang, 6 perempuan dan 5 laki-laki. Nah, agak merinding ya Sobat Kopinat ini. Baru segini juga, jadi ngedenger kayak rumah yang gede tapi dihuni sama penghuninya yang sedikit gitu. Jadi kayak gimana gitu. Dan apalagi cewek semua. Betul. Dan kebetulan memang posko di mana saya KKN itu adalah rumah yang sudah bertahun-tahun tidak ditinggali. Iya. Gitu. Berarti sudah tentu ya yang kayak begitu mah sudah biasanya sudah ada sesuatu yang menghuni lebih dulu gitu ya atau apa. Udah kalau berbicara soal yang seperti itu ya Kang. Iya. Dimanapun ada sebetulnya, di masjid pun ada kan. Oh iya betul. Betul gak? Iya. Cuman yang menjadi perbedaan adalah secara eksistensinya pasti berbeda gitu, secara energinya pasti beda gitu. Iya. Nah, pada saat itu di pelepasan KKN di hari pertama, kebetulan saya menjadi peserta yang datang ke posko itu terakhir Kang. Oh terakhir. Dan pada waktu itu ya saya biasa ikut prepare, saya ikut ke kecamatan, ikut beres-beres. Tapi saya adalah orang yang pertama kalinya masuk ke kamar mandi di antara teman-teman yang lain. Gitu? Jadi teman-teman yang lain itu nggak langsung ke kamar mandi, saya langsung masuk ke kamar mandi. Padahal kan biasanya kalau kamar mandi itu emang agak sensitif ya tuh ya. Biasanya kata orang-orang juga gak boleh dimatiin lampunya, kayak harus bersih atau hati-hati kalau takut jatuh di kamar mandi itu ya. Betul. Tapi ini lebih dulu teteh yang masuk kamar. Kebetulan saya kebelet pipis Kang. Pantesan gitu. Kebelet gitu. Jadi saya langsung ke toilet. Iya. Tapi ada yang menarik di sini, saya sempat tanda tanya sendiri gitu Kang. Iya betul. Rumah ini gede banget, tapi kenapa di rumah itu tidak ada toilet di dalam rumah itu? Jadi toilet itu di luar rumah. Oh jadi kayak terpisah gitu. Terpisah. Dan toilet itu antara tempat mandi dengan tempat untuk kita buang air besar itu terpisah juga. Oh gitu. Jadi di dalam rumah itu hanya ada ruang tengah, katakanlah ruang tamu dan beberapa ruang kosong. Oh, kayak
pas sekali ya suasananya gitu. Sangat mendukung sebetulnya. Sangat mendukung saya untuk misalkan kita mau acting film-film horor gitu. Cocok spot-spot gitu udah pas gitu Kang. Iya, nah, betul sekali. Kembali kepada yang tadi, saya ketika datang ke sana langsung ke toilet nih. Iya, belum ada yang dirasakan gitu. Oh, kayak biasa-biasa aja. Biasa aja. Karena memang merasa capek gitu ya. Iya. Saya masuk ke kamar pertama. Kamar pertama itu sudah ada biasa dipan gitu ya, kasur. Iya. Saya di sana sempat tiduran gitu, dan teman-teman semuanya itu tidak ada yang di ruangan tengah, tapi semuanya berada di ruang depan. Oh gitu. Jadi cuman saya yang berada di ruang tengah kamar sendiri. Sendiri. Di situ saya awalnya tidak merasakan hal apapun gitu Kang. Tapi beberapa 1 jam kemudian kalau nggak salah, setelah saya tiduran di situ, badan saya tuh mendadak panas gitu. Oh iya. Dan punggung berat awalnya. Sampai pada akhirnya saya itu disebut sadar tidak sadar selama dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Oh jadi kayak setengah sadar gitu ya? Setengah sadar, ingat gak ingat? Oh iya. Dan posisinya kan saya tuh tidak berani ya kan? Sendiri ya posisinya juga barusan sebelumnya itu sendiri di kamar juga. Baru betul, kamar ditempati gitu, baru kamar ditempati. Iya betul. Saya tuh kan paling tidak bisa ya membuka hijab kalau misalkan kepada orang yang bukan halalnya kita gitu. Ya. Pada saat itu karena situasinya memang sadar tidak sadar, saya dalam keadaan tidak berhijab waktu itu. Oh gitu. Di kamar itu. Dan tadi ketika badan saya sudah terasa panas, memang pundak itu berat gitu. Agak berat gitu. Nah setelah itu teman-teman belum ngeh kalau misalkan saya di kamar tidak baik-baik aja Kang. Oh iya, jadi mereka mah jadi kayak lebih asik aja gitu ya di depan. Mereka nyakanya saya tidur. Gitu. Padahal itu kan tempat baru ya, rumah baru harusnya lebih ini lagi. Keringat dingin, kemudian udah enggak inilah gitu. Saya sampai buat pegang HP aja enggak kuat Kang, enggak bisa bangun gitu. Pada akhirnya saya telepon salah satu teman untuk bisa tolongin saya. Oh itu tuh lagi posisi sendiri gitu di kamar? Sendiri. Itu saya telepon teman yang memang di luar posko gitu. Saya telepon supaya datang. Dia sempat datang dan ngasih saya air minum gitu. Ngasih saya minum. Sampai pada akhirnya mau menuju maghrib saya masih dengan kondisi yang sama. Tapi alhamdulillah agak mendingan, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk pindah ruangan Kang. Oh iya, lumayan ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap sobat Kopina ternyata ini ya. Ini baru sepenggal. Iya baru sepenggal gitu. Ini kita harus makin ini lebih teliti lagi. Kalau yang takut bisa dikecilin aja miknya. Kita lanjut lagi teh gimana? Nah itu ceritanya mulai berganti hari tuh ke hari besoknya. Saya gak tahu kenapa gitu pengen pindah ke ruangan tengah. Ruangan tengah itu lebih besar daripada ruangan yang lain. Tapi ruangan itu dipakai untuk musola. Oh ya dulu saya juga pernah ke sana ya. Waktu liputan anak-anak komunikasi kan. Gitu. Nah, jadi kasur yang di ruang depan itu dipindahin ke ruang tengah. Buat alas tidur. Ya. Karena kan cewek kan berenam nih. Ya, jadi ngumpul gitu ya. Ngumpul semua di situ. Pasti ya. Saya agak terharu juga sih sama teman-teman gitu di saat saya memang dengan kondisi seperti itu, mereka ngaji gitu bareng-bareng, yasinan bareng gitu, tawasulan bareng. Nah, sampai saya tuh nggak sembuh-sembuh selama hampir 4 hari di posko. 4 hari posko pertama awal mulai KKN. Datang sampai 4 hari ke depan itu masih dengan kondisi yang sama, tidak bisa gimana lah gitu. Oh iya, masih lemas-lemas gitu. Masih lemas gitu, dan punggungmu masih berat, badan masih panas ya. Saya di hari Sabtu kalau tidak salah sempat bilang gini gitu sama diri sendiri, kalau misalkan nggak kuat hari Sabtu mau pulang ke rumah. Oh iya. Gitu. Takutnya memang ini ya hawanya yang gak enak banget pasti rasanya enak. Gitu. Kayak gimana kita rasanya digangguin terus kita itu yang ngerasain sendiri gitu pasti ya. Kayak pokoknya pengen keluar aja gitu ya. Pengen keluar dari sana. Ceritanya saya gak kuat tuh pulang ke rumah Kang. Oh iya. Pas pulang ke rumah saya periksa tuh ke dokter, katanya saya harus dirawat di rumah sakit. Oh gitu. Itu kata medis. Harus dirawat di rumah sakit karena memang kebetulan tensinya tuh rendah Kang. 70/60. Oh iya. Nah tapi berhubung saya nggak enak juga sama teman-teman, baru KKN gitu, masa ya harus ditinggal. Makanya ya udah
istirahat di rumah aja. Oh, di rumah sampai pada akhirnya di rumah tuh sekitar 3 hari. 3 hari. Menjelang hari mau ke tempat KKN sempat ada perasaan aduh takut gitu Kang ya. Oh iya. Karena memang kayak udah ke badan tuh udah gak enak gitu. Ke badan tuh udah gak enak. Ada perasaan pirasat yang gak baik mungkin ya, kayak gitu ya. Tapi berusaha untuk optimis, ya udahlah ini salah satu program akademi kampus saya harus tuntas. Harus dijalani ya. Betul. Pasti itu mah. Nah, di situ nih Kang. Gimana nih? Apa ya? Gimana ya ceritanya aduh. Nungguin ya. Gimana nih, lanjut gak? Lanjut aja lah. Lanjut ya. Iya. Gimana nih? Berjalan tuh hari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, saya nggak tahu ya banyak hal yang saya rasakan di situ. Oh gitu. Mendengar, melihat, rasakan. Oh jadi semenjak yang 1 minggu pertama itu pulang datang ke sana lagi masih ada hal-hal yang masih berkelanjutan sampai terakhir KKN. Oh gitu. Hari terakhir KKN. Itu sendiri itu yang ngerasainnya itu? Sendiri. Wah. Awalnya sendiri, tapi setelah saya cerita ke teman-teman ternyata teman-teman juga merasakan. Oh gitu. Tapi tidak sedominan saya. Oh iya betul. Gitu. Pokoknya sempat saya melihat perempuan di ruang depan beberapa kali, terus para anak-anak, terus kakek-kakek teman saya, terus apa lagi ya? Merinding deh sobat tadi. Emang saya juga dulu pernah ke sana ya Teh, jadi kan waktu dulu kunjungan ke sana itu juga emang rasanya itu kayak beda gitu. Hawanya iya kayak beda, emang rumah itu bagus itu tapi agak gimana ya, jadi agak perasaannya gitu ya, kan. perasaannya agak beda gitu. Tuh, nah ada satu hal yang membuat saya kalau masalah pendengar melihat itu saya gak terlalu ya udahlah gitu kan. Yeah. Nah tapi ada satu yang membuat saya tuh greget, saya pengen tahu ini di rumah ini ada apa gitu. Oh iya. Oh, jadi kayak ada yang aneh, misterius itu. Saya penasaran banget dan pengen selesain sampai tuntas rasa penasarannya. Betul. Nah waktu itu di bulan Februari udah masuk 1 bulan pasca. Oh iya pasca 1 bulan. Pelepasan. Saya tuh dalam kondisi waktu itu teman-teman lagi rapat malam-malam. Tapi saya tidur di ruang tengah. Teman-teman ada di ruang tengah, ada di ruang tengah. Tapi mereka melek, saya tidur. Mereka tidur, saya melek. Oh gitu. Pas di kamar nih, posisinya saya nggak tidur, nggak sama teman-teman. Oh, sama teman-teman. Teman-teman udah pada tidur, teman saya udah pada tidur. Waktu itu saya nutupin wajah pakai selimut karena emang termasuk golongan orang penakut kan. Oh iya. Gitu. Nah waktu itu saya tidur, belum tidur kan, baru nutup aja karena sudah pegang baru HP. mau tidur. Siap-siap kan. Siap-siap. Berapa detik lah setelah saya nutupin wajah pakai selimut, posisinya emang teman-teman tuh udah pada tidur pulas. Oh, yang lain udah tidur udah pada dari tidur pulas. Dari lama gitu ya, udah agak lama gitu. Iya, udah pada tidur. Waktu itu hati saya yang bilang gini. Saya bilang di hati, ih kenapa sih ada yang masuk? Ada yang masuk? Maksud masuk di situ itu masuk ke kamar. Oh, ke kamar. Saya nggak lihat karena kan ditutupin tuh pakai selimut. Iya. Kenapa sih ada yang masuk gitu? Terus kayak ada, kebetulan memang di kamar itu beberapa teman saya tuh ada yang pulang. Jadi space untuk tidur tuh agak lega, agak luas. Iya, agak berjarak gitu. Nah, pas kayak ada, hati saya bilang gitu ya dan ngerasain ada yang loncat ke kasur. Ke kasur sambil ketawa-ketawa. Kayak gitu. Itu ada asli ini itu ngeri. samping telinga saya. Oh gitu. Telinga kanan. Posisi itu kayak saya, suara cowok cewek? Anak kecil. Oh, anak kecil. Kayaknya sih TK 0 besar. Tapi padahal kan posisi malam-malam itu ya. Malam. Gak mungkin ada anak sendiri masuk. Apalagi ini. Waktu itu ke rumah orang. Posisinya tidur kan kayak minggir gitu ya. Oh iya. Kayak minggir ya. Minggir. Anak kecil itu tiduran di tangan kanan saya Kang. Itu kerasa itu Teh? Kepalanya. Oh kepalanya? Kepalanya kerasa. Tekanan ke tubuh sayanya kerasa. Oh,
Tapi dilihat gak itu? Enggak. Gak berani. Gak berani gitu. Itu Kira itu ya. Kalau saya kalau udah teriak. Iya gitu pasti. kan posisi di dalam selimut tuh dingin, keringat dingin, sampai ya Allah baca-baca gitu kan dalam hati, ya Allah ini kok ada gitu kan. Terus jelang sekitar 2-3 menit gitu ya? Jelang sekitar 2-3 menit ada lagi yang masuk. Oh itu ada lagi itu? Ada lagi yang masuk. Saya bilang di hati, kenapa sih masuk lagi? Nah yang ini sama loncat, tapi posisinya kalau yang kedua ini dia tuh tiduran di di pundak saya. Pundak kayak saya. Gini ya, nyender gitu. Kayak nyender gitu. Nah, posisi yang lain mah gak yang gak ada yang sadar gitu itu? Gak ada. Kalau dalam bahasa Sunda tuh ada bahasanya tuh reup-reup ya Kang. Oh iya reup-reup. Reup-reup itu kan satu kondisi di mana kita tidak bisa bergerak. Oh iya kayak yang ada nindih gitu ya. Tapi waktu itu saya dalam keadaan sadar dan tidak reup-reup. Jadi anggota tubuh saya seperti kaki itu bisa gerak. Bisa gerak. Oh iya berarti itu bukan. Emang berarti dalam keadaan sadar nggak tidur kan? Iya betul. Kayak gitu. Itu mah pengalaman ini ya. Dan sekitar 20 apa 25 menit di situ saya merasakan mereka tuh ketawa-ketawa di samping telinga kanan istri saya. Kayak gitu. Mereka ketawa kayak lagi main gitu. Karena memang menurut saya di antara semua ruangan di rumah itu yang paling aman tuh kamar kita, kamar perempuan. Oh yang paling aman. Tapi malam itu beda gitu. Sampai pada akhirnya sekitar 25 menit mereka ada di tiduran. Selama kondisi seperti itu 25 menit mereka mulai pergi gitu satu-satu. Yang sebelah sini dulu, sebelah kiri yang agak gede, terus dilanjut sama sebelah anak kanan kecil. Di situ saya berharap pengen cepet subuh gitu Kang. Iya pasti. Karena mau ngebangunin teman, kasihan lagi tidur. Iya. Mau lihat sendiri takut gitu ya. Gitu kan. Jadi serba salah gitu. Iya pasti kebayang gitu di antara dilema banget. Gak akan pernah dilupakan kayaknya. Iya. Nah, serem soalnya. Cerita singkatnya tuh besok tuh udah subuh. Kalau gitu abis kejadian itu tidur kita. Tidur. Terus subuh-subuh saya nangis. Saya cerita ke teman-teman, tahu gak pas malam tuh gini gitu kan. Oh iya. Dan pada akhirnya di hari besoknya menjelang sore ada salah satu temannya teman saya yang memang dia tuh punya kemampuan di manusia pada kayak gitu. Ternyata memang kecurigaan saya betul. Jadi yang anak kecil itu bukan berdasarkan mimpi, tapi memang kalau yang di sebelah kanan tangan saya itu memang disuruh Kang katanya. Disuruh? Ada yang nyuruh supaya datang ke sana gitu. Kalau yang sebelah kiri itu biasalah ya Kang. Jadi yang di belakang, karena memang belakang rumah itu kuburan, sawah, kebun, sama pohon-pohon pohon-pohon bambu. Oh yang tinggi-tinggi. Yang kayak gitu. Dan di situ saya langsung akan lupa. Berlanjut pas hari itu saya sholat sama teman-teman, kebetulan saya jadi imam sholat maghrib sama isya. Perempuan semuanya. Perempuan. Pasca sholat saya ngaji. Pas ngaji hati saya bilang, kenapa sih harus ada di sini gitu. Yang ke mereka itu. Yang nggak ini itu. Yeah. Nah, terus ternyata memang ada di belakang saya. Gitu. Oh itu teh. Kita lagi ngaji ngelingkar, perempuan semua di situ lagi ngelingkar, ada di belakang saya. Jadi bulu-bulu kuduk saya tuh langsung kayak reaktif ya. Merinding gitu. Merinding. Pada bangun. Tapi itu yang lain gimana itu ngerasain nggak? Kita punya perasaan seperti itu? Enggak. Karena saya ya udahlah. Oh diam ya. Rasain sendiri aja gitu. Enggak bisik-bisik gimana? Enggak bisik-bisik. Dan di situ dalam kondisi itu saya sempat merasakan gagap membaca Al-Qur'an. Iya. Benar. Tuh agak, tapi saya memaksakan hayu bisa ya, gitu. Pasti harus yakin gitu ya. Dan sampai pada akhirnya itu bersama berulang-ulang mungkin beberapa hari gitu. Iya. Ya setelah itu biasalah kembali mendengar, melihat sesuatu yang memang sebetulnya tidak biasanya saya lihat. Dan itu akan menjadi kisah paling menarik dan berkesan untuk saya sebetulnya. Pasti tentu. Gitu.
Itu sebetulnya banyak sih Kang ya kalau Iya. berbicara misi, tapi yang paling menjadi sorotan dan yang paling tidak akan pernah saya lupakan itu yang itu. Iya, yang paling ini ya sangat Karena melekat kebayang gitu gitu ya. kan, Iya, lagi pasti. sadar nggak tidur terus kayak ada yang tiduran di sini gitu. Gimana itu rasanya? Kayak, Jadi kayak nonton film kayak juga kayak gak ada apa-apanya gitu mungkin. Kalau misalkan pokoknya- dibandingin sama pengalaman kayak gitu. ya Allah, pokoknya itu hal yang paling membuat saya Iya, akan sobat. lupa. Pasti sobat Dalit juga kan bisa merasakan gitu. Kita juga ini untuk tempat lokasinya itu disensor gitu ya, Tia. Iya. Soalnya Di ini, wilayah di Kota Tasik ya, lah. yang pastinya itu di Kota Tasik dan juga di salah satu pengalaman saat ketika KKN gitu ya, Teh. Tuh. Tapi ini memang benar gitu ketika mendengarnya juga Teh. Jadi kita itu kayak kebawa, kita yang merasakan gitu Teh. Kebawa ke Suasana itu, cerita itu. ya bener. Kalau kita memang mendengarkannya itu secara seksama gitu, benar-benar Betul. memperhatiin itu. Jadi emang kayak gimana ya rasanya gitu, ada yang nyender, kita sendiri yang tahu, kita yang bangun, gak ada orang lain lagi gitu yang bangun gitu. Aduh, sangat di luar Nurul ya. di luar antariksa bahkan ini ya. Ya itu. Insya Allah kayak gitu. Tapi sebetulnya dalam hal ini ada hal yang menjadi benang merahnya Kang. Ya, Sebagai anak prodi komunikasi penyiaran Islam yang memang kita itu kan komunikasinya tuh basicnya Islam, iya betul. Islami. Sebagai umat Islam pun kita perlu meyakini bahwa sesuatu yang goib itu ada. Dan kita harus percaya bahwa memang yang goib pun ada gitu kan. Kayak di ini ya surat Al-Baqarah ayat ketiga ya. Apa tuh? Alladzina yu'minuna bil ghaibi ya. Betul. Orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Nah betul. Iya. Gitu. Jadi ya udahlah gitu. Mau dimanapun kita berada, bahkan mungkin di sini pun ada gitu kan. Iya pasti sudah kayaknya Cuman ya ada. secara dohir terlihat apa tidak itu kan tidak semua orang bisa. Iya, mungkin Cuman ya pada sebagian intinya ya itu aja sih. Kita perlu percaya bahwa yang goib itu ada. Yang pasti di sini saya hanya ingin berpesan jangan terlalu menyimpan rasa takut lebih dalam, karena hal-hal yang seperti itu biasanya kalau kita takut banget mereka nanti justru akan, keenakan. Iya sengaja gitu ya. Jadi usil Kayak gitu keasikan kan. gitu Betul. mengganggu kita itu. Nah tapi kita harus berani. Iya. Kalau kitanya berani, yang gitu pun ya acuh gitu kan, Iya, nggak akan terlalu fokus ke kita. benar. Itu Ya. sih Kang. Iya, sama kata ustaz-ustaz juga kan dulu sahabat Nabi itu kalau ketemu setan itu ada yang dipenggal, ada Betul. yang dilempar batu, ada Betul. yang di yang dilawan gitu, gulat gitu sama Betul. setan. Jadi kalau kita lebih berani, pasti mereka akan takut gitu sama Iya. kita. Dan juga terutama dari anak komunikasi ya Teh, kalau misalkan menurut saya itu ya, secara melebarnya itu kita itu kan berkomunikasi tidak hanya kepada makhluk yang kasat mata gitu ya. Betul. Jadi yang tidak kasat mata juga. Jadi misalkan ketika kita mau datang ataupun masuk ke suatu daerah, ke suatu rumah, kita mengucapkan salam Betul. ataupun assalamualaikum ya junudallah gitu ke Betul. penghuni gaib. Itu memang bukan seperti kita itu takut atau kita itu menyembah atau kita itu ingin berinteraksi, tapi lebih ke kita itu menghormati. Ya, Betul. menghormati. Jadi saling menghormati. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin Rosma ada tambahan lagi atau misalkan ada yang lain lagi, closing statement atau udah? Ini perbincangan ini emang seru sekali nih, tapi kita udah agak lama ya Teh. Terbatas juga Iya, sama waktu terbatas. kita. Ya, Harusnya soalnya- kita lanjut ngops gitu Iya, ya. kita nanti kalau perlu kita bikin part-part berikutnya gitu. Siap. Soalnya Bisnis, ini Kang. kalau bercerita tentang hal pengalaman seperti ini kita kayak gak sadar gitu, gak sadar waktu gitu ya. Betul. Ke bawah saking suasana sekali, enaknya enak gitu. sekali kalau misalkan kita Asik. mendengarkan dengan saksama, dan semoga juga pengalaman kayak gini gak dialamin lagi ya Teh sama orang-orang atau mahasiswa yang akan KKN gitu ya. Betul. Soalnya kasihan gitu kalau misalkan kurang-kurangnya kan takut menghambat ke kegiatan kuliah, Betul, ke betul. kegiatan KKN. Barangkali ada ini. Kalau closing statement paling karena secara kan kita mahasiswa ya, Iya, sebagai pasti. kaum intelektual, saya mengutip satu kalimat dari Cokro Aminoto. Beliau pernah bilang bahwasannya hidup yang tidak diperjuangkan itu Iya. tidak dapat dimenangkan. Iya, masya Allah Itu yang sekali. pertama. Yang kedua, karena kita berbicara soal KKN, kita berbicara soal apa yang sudah terjadi lalu-lalu, saya ingat salah satu quotes dari Bung Karno, jas Iya, merah. Apa tuh? Jas Jangan merah. sekali-sekali melupakan Kan sejarah. Oh iya, jadi Ada lagi satu lagi Kang. ada lagi. Ada Oke, gas. Kalau ini dari senior, Oh, jadi lihat gimana? ada demisioner Presma
kampus kita, Oh, namanya Teh Willy Suminar. Iya. Beliau tuh sempat bilang apa ya? Apa tuh? Jadi lebih kepada bergerak menjadi sejarah, sejarah atau diam menjadi sampah. Iya. Itu paling Kang. Hebat sekali ya, ini jadi pegangan itu yang membuat Teh Rosma ini bertahan sampai saat ini mungkin harus. Soalnya itu kan yang tadi jas merah, jangan lupakan sejarah. Walaupun terkesan singkat 2 bulan, tapi itu memang sebuah sejarah yang akan dikenal mungkin. Bahkan 1 menit ke belakang itu ada sejarah. Pasti Kang. itu sudah kan? Menjadi sejarah. Karena kan yang kemarin itu masa lalu, sekarang itu realita, dan besok itu misteri gitu ya. Kalau menurut ngeri gitu ya, sedap ngeri. Iya pastilah itu kita juga sudah menyadarinya gitu. Jadi tinggal kitanya aja bisa lebih menguatkan tekad mungkin ya untuk tidak gampang menyerah gitu. Jadi tidak terhambat oleh hal-hal yang kecil itu ya. Seperti itu. Mantap sekali ini Sobat Dalit Kopinat, kita sudah mendengarkan dari tadi ya, dari pemaparan Teh Rosma, mulai dari kegiatan KKN, program-program yang sudah terrealisasi, dan juga rancangan-rancangan yang sudah disusun, dan juga barusan ada sedikit sentilan mungkin ya, terus cerita yang di luar nurul gitu lah kalau untuk bahasa viralnya itu. Baik, sebelum kita mengakhiri segmen ini Teh Rosma, mungkin kita punya sedikit jargon Teh Rosma. Apa tuh? Jargon dari KPI. Misalkan gini, KPI Inu Tasikmalaya tumbuh bersama lebih berkarya. Nah, gitu aja. Itu aja ya. Lebih berkarya. Boleh. Ini misalkan KPI Inu Tasikmalaya tumbuh bersama lebih berkarya. Siap? Terus mah? Oke, kita mulai. Baik, KPI Inu Tasikmalaya tumbuh bersama lebih berkarya. Baik, terima kasih Sobat Dalit Kopinat. Terima kasih Teh Rosma sebagai narasumber kita. Ini kita sangat terhibur sekali ya, dan juga bagi yang kurang suka ini horor-horor ini skip aja lah, atau enggak di mute aja suaranya ya. Baik, terima kasih Sobat Dalit Kopinat telah menemani kami dari awal sampai akhir di siaran tercinta kita, yaitu Kopinat Talk. Saya Gigi Mnastiar, dan di samping saya narasumber kita Rosma Yanti, Teh Rosma Yanti. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.